Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Farid. Di sini saya akan menganalisis suatu studi kasus yang berjudul Krisis Kepercayaan Tanggapan Insiden Keamanan Cyber pada Robo-Advisor. Di sini saya akan menjelaskan studi kasusnya bersama rekan-rekan saya. InvestAI adalah sebuah platform robo-advisor yang sedang naik daun, mengalami kebocoran data nasabah akibat serangan cyber. Data yang bocor meliputi portofolio investasi, nomor KTP, dan rekening bank. Berita ini viral di media sosial dan menyebabkan kepanikan nasabah yang menarik dana secara besar-besaran. Oke, di sini kita bahas prioritas utama, yaitu berkomunikasi dengan nasabah, atau bisa kita sebut sebagai pengendalian kepanikan. Alasannya, dalam bisnis keuangan atau fintech, kepercayaan adalah aset utama. Pada hari keempat terjadi rush atau penarikan dana secara massal. Jika nasabah tidak segera ditenangkan, perusahaan akan bangkrut karena krisis likuiditas sebelum sistem teknis sempat diperbaiki. Tindakannya yaitu mengeluarkan pernyataan awal bahwa dana investasi nasabah aman dan mengakui adanya gangguan. Tujuannya untuk menghentikan pendarahan likuiditas. Selanjutnya, prioritas kedua yaitu berkoordinasi dengan otoritas atau regulator dan penegak hukum. Alasannya karena data KTP dan rekening bank bocor. Ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Regulasi Keuangan. Melaporkan insiden secara proaktif menunjukkan etikat baik dan kepatuhan hukum. Tindakan yang bisa kita lakukan yaitu melapor ke BSSN, OJK, dan kepolisian untuk bantuan forensik dan mitigasi penyebaran data di dark web. Selanjutnya, prioritas ketiga yaitu memulihkan sistem atau memulihkan teknis. Alasannya, pemulihan sistem dari ransomware memakan waktu. Meskipun penting agar operasional kembali berjalan, memprioritaskan teknis tanpa komunikasi akan membiarkan rumor liar berkembang di media sosial yang justru malah memperparah krisis. Kedua, ada perancangan pernyataan resmi untuk media. Berikut adalah draft pernyataan pers dengan nada empatik, transparent, dan autoritatif. Judul pernyataan resmi InvestAI terkait insiden keamanan cyber. Kota tanggal kami di InvestAI menyadarkan adanya gangguan keamanan cyber yang berdampak pada sistem operasional kami. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekhawatiran dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh para nasabah kami. Yang kedua, ada pengakuan masalah. Kami menginformasi bahwa InvestAI telah menjadi target serangan ransomware canggih. Berdasarkan investigasi awal, terdapat indikasi akses tidak sah terhadap sebagian data administrasi nasabah. Yang ketiga, ada langkah penanganan. Saat ini tim keamanan kami sedang bekerja sama dengan otoritas terkait dan ahli forensik digital terkemuka untuk mengisolasi serangan, memulihkan sistem, dan mengejar pelaku. Kami telah menutup celah keamanan untuk mencegah dampak lebih lanjut. Komitmen kepada nasabah, kami ingin menegaskan bahwa seluruh dana investasi nasabah disimpan di bank kustodian yang terpisah dan tetap aman serta tidak terdampak oleh insiden ini. InvestAI bertanggung jawab penuh atas insiden ini. Sebagai bentuk komitmen kami, yang pertama, kami akan menyediakan layanan pemantauan identitas gratis bagi nasabah terdampak. Yang kedua, kami akan menanggung biaya penggantian dokumen jika diperlukan. Yang ketiga, pusat layanan pelanggan darurat telah dibuka 24 jam per 7 untuk menjawab pertanyaan Anda. Kepercayaan Anda adalah prioritas kami dan kami akan terus memberikan pembaruan secara transparan. CEO InvestAI. Oke, terus yang ketiga, strategi pemulihan kepercayaan jangka menengah 3-6 bulan. Setelah krisis mereda, InvestAI harus melakukan langkah strategis untuk memenangkan kembali hati pasar. Transparansi pasca insiden, mempublikasikan laporan hasil investigasi secara terbuka tanpa mengungkap rahasia teknis. Oke, di sini selanjutnya akan dilakukan strategi pemulihan kepercayaan jangka menengah 3-6 bulan. Jadi setelah krisis itu mereda, itu InvestAI itu harus melakukan langkah strategis untuk memulihkan kembali kepercayaan pasar gitu ya. Oke, yang pertama itu transparansi pasca insiden. Jadi di sini dengan mempublikasikan laporan hasil investigasi secara terbuka tanpa mengungkap rahasia teknis tentang bagaimana serangan itu terjadi dan apa yang sudah diperbaiki agar tidak terulang. Oke, langkah berikutnya, langkah kedua itu
audit keamanan pihak ketiga. Jadi di sini dengan menyewa auditor keamanan independen seperti misalnya Big Four atau firma sekuritas global untuk mengaudit sistem dan mempublikasikan sertifikasi keamanannya sebagai bukti new and improved security gitu. Jadi security yang di-improve gitu. Selanjutnya yang ketiga itu ada program jaminan perlindungan aset. Dengan jadi InvestAI itu meluncurkan fitur asuransi atau garansi perlindungan data buat nasabah bagi nasabah, di mana InvestAI itu akan menjamin ganti rugi hingga nominal tertentu jika terjadi kebocoran data di masa depan. Langkah yang berikutnya, keempat, terakhir itu insentif retensi nasabah. Jadi dengan memberikan kompensasi berupa fee waiver atau bebas biaya admin atau transaksi selama periode tertentu atau cashback investasi untuk mencegah nasabah pindah ke kompetitor. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Angga Nugraha dengan NIM 1040400140142. Di sini saya akan membahas evaluasi aspek governance dan perbaikan dari insidennya. Nah, evaluasi aspek governance dan perbaikan insiden. Di sini ransomware hingga kebocoran data sensitif seperti KTP dan rekening menunjukkan kegagalan tata kelola governance failure yang serius. Nah, di sini ada beberapa evaluasi kegagalan governance. Yang pertama itu adalah lemahnya manajemen risiko IT, di mana tidak adanya sistem mitigasi yang memadai sehingga ransomware bisa mengunci seluruh sistem di hari pertama. Nah, yang kedua, kurangnya enkripsi data atau data privasi failure, di mana data KTP dan rekening bisa dijual di dark web di hari kedua, yang menandakan data tersebut kemungkinan disimpan dalam format plain text atau enkripsinya yang lemah. Dan yang terakhir, yang ketiga, tidak adanya rencana komunikasi krisis atau crisis communication plan, di mana perusahaan diam saja hingga berita viral di Twitter sekitar hari ketiga yang menyebabkan kepanikan massal. Seharusnya komunikasi dilakukan segera setelah serangan terdeteksi. Nah, perbaikan governance yang harus diterapkan. Yang pertama adalah implementasi atau defense in depth, yaitu menerapkan lapisan keamanan bertingkat data sensitif seperti PII yang harus dienkripsi saat at rest atau disimpan dan di-in transit saat dikirim. Nah, yang kedua itu adalah penunjukan Chief Information Security Officer atau CISO, di mana itu mengangkat eksekutif khusus yang bertanggung jawab langsung kepada direksi mengenai keamanan cyber, memastikan isu keamanan menjadi prioritas level atas atau board level. Dan yang ketiga ada Business Continuity Plan atau BCP dan Disaster Recovery Plan atau DRP, di mana membuat protokol baku tentang apa yang harus dilakukan jam per jam saat sistem diserang, termasuk backup data offline seperti immutable backup yang tidak bisa dikunci ransomware. Dan yang terakhir, yang keempat adalah pelatihan keamanan berkala. Jadi seringkali ransomware masuk melalui phishing ke karyawan. Nah, pelatihan awareness ini keamanan cyber untuk seluruh staf menjadi wajib.